Halo teman-teman, selamat datang di channel Cerita Kita. Pulau Sumba akhir-akhir ini mendapat banyak perhatian oleh wisatawan lokal bahkan internasional. Wajar saja Pulau Sumba pernah dinobatkan sebagai destinasi terbaik versi Lonely Planet. So, sangat wajib menjadikan Pulau Sumba sebagai wishlist destinasi liburan Anda. Ini adalah perjalanan wisata saya menuju salah satu kampung adat bersejarah di selatan NTT, Kampung Tua Pulau Sumba. Praijing adalah kampung adat tua warisan Marapu yang terjaga, telah menjadi kampung adat digital. Negeri Seribu Bukit adalah julukan untuk Kabupaten Sumba Barat yang merupakan ibu kota Waikabubak. Disinilah terlahir kampung adat tua Praijing di Desa Tebara, Waikabubak. Praijing merupakan desa adat terpencil yang memukau mata dunia karena berjuta keunikan serta keindahan alamnya yang mengagumkan. Desa yang terletak pada ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut dan mendapat julukan sebagai kampung di atas awan. Desa ini memiliki 38 rumah tradisional utama atau biasa disebut dengan Uma Bokulu atau Uma Batangu. Jarak yang ditempuh untuk menuju ke kampung tersebut adalah 3 km dari pusat kota Waikabubak. Uma Batangu ini memiliki atap yang berbentuk kerucut hampir menyentuh tanah. Bangunan ini terbuat dari bahan-bahan yang bersumber dari alam sekitarnya, dengan arsitektur khas yang masih terjaga dari Pulau Sumba di zaman dahulu sampai saat ini. Rumah adat Praijing tersusun rapi, berdiri sejajar mengelilingi sebuah pelataran atau mesbah. Di pelataran itu, penganut kepercayaan Marapu biasa menggelar upacara adat atau ritual keagamaan yang dipimpin kepala adat atau rato. Arsitektur Praijing mengandung filosofi yang mencerminkan kehidupan sosial masyarakat Praijing. Bagi mereka, rumah tradisional ini merupakan wujud keselarasan manusia dengan alam, serta merupakan cerminan fisik dari kehidupan sosial suku Sumba. Kampung adat Praijing bagai museum, tempat warisan budaya ciptaan manusia dipajang. Praijing adalah kampung adat khas Sumba. Di kampung ini ditemukanlah rumah tradisional khas masyarakat Sumba. Suku Sumba meyakini bahwa bentuk sejajar dengan mengelilingi pelataran atau mesbah sebagai simbol keseimbangan, sehingga mereka menggunakan pola ini pada hampir di seluruh wujud fisik desa, dari bentuk kampung hingga rumah-rumah mereka. Masing-masing bangunan rumah ini terdiri atas 3 rumah tingkat. Tingkat dasar atau tingkat pertama atau biasa disebut lei bangun adalah tempat tinggal hewan atau tempat untuk memelihara hewan ternak. Sedangkan pada bagian tengah atau bagian kedua, tempat tinggal anggota keluarga dan beraktivitas. Tempat bagian tengah ini biasa disebut Rongu Uma. Pada tingkat ketiga adalah tempat untuk menyimpan makanan sehari-hari, menyimpan benih dan juga suku cadang makanan. Tempat ini biasa disebut Uma Daluku. Jadi selain berfungsi untuk menyimpan bahan makanan, rumah istimewa
bagian menara memiliki fungsi religius, yaitu ruang hunian para arwah leluhur. Di sini, rumah tradisional Sumba mempunyai peran dalam kaitannya dengan kepercayaan asli masyarakat Sumba yang disebut sebagai Marapu. Marapu adalah agama asli yang masih hidup dan dianut oleh orang-orang Sumba. Marapu merupakan sistem keyakinan yang memuja arwah-arwah leluhur. Dalam bahasa Sumba, arwah leluhur tersebut disebut sebagai Marapu, yang secara harfiah diartikan sebagai yang dimuliakan atau diagungkan. Konstruksi rumah adat Sumba selalu mempunyai makna, di mana rumah adat ini ditopang 4 tiang pokok atau tiang utama yang sebagai simbol entitas penopang di dalamnya, yaitu keluarga, di mana keempat tiang tersebut adalah simbol ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. 4 tiang inilah yang merupakan penopang rumah dan menara. Uniknya bahwa pintu masuk rumah juga dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Pintu utama yang letaknya di sebelah kiri rumah merupakan tempat masuk kaum laki-laki, sedangkan pintu sebelah kanan adalah tempat keluar masuknya perempuan. Pintu perempuan ini terhubung langsung dengan dapur, sedangkan pintu laki-laki terhubung dengan ruang tamu. Pada umumnya, mata pencarian utama di kampung adat Praijing adalah bidang pertanian dan perkebunan. Sedangkan untuk aktivitas kaum perempuan adalah memasak, mengasuh anak, menenun, dan juga membantu kaum pria di pertanian atau perkebunan. Kampung adat Praijing sangat mempertahankan cara hidup tradisional sesuai dengan budaya dan tradisi yang telah diwariskan leluhurnya mereka. Keindahan, keunikan, dan juga bentuk bangunan serta kehidupan masyarakat yang masih tradisional menjadi daya tarik para wisatawan lokal dan dunia. Ada 2 ritual besar dan menjadi momen bersejarah di masyarakat Pulau Sumba, yaitu Wula Podu dan Pasola. Wula Podu ini adalah bulan suci bagi penganut agama asli atau Marapu. Di bulan itu ada sejumlah pantangan atau larangan yang harus dipatuhi oleh penganut Marapu. Sedangkan ritual besar yang kedua adalah Pasola, yang biasanya digelar di tanah lapang. Saat Pasola digelar, masing-masing suku akan berperang menggunakan kuda dan lembing kayu. Ritual ini merupakan momen perekat hubungan kekerabatan, kekeluargaan, dan persaudaraan.